Baik, ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus apa? Yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya beribadah, menyembah ya, hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas ya, pepohonan yang lebat, bukan ya. Kalau zaman jahiliyah itu dulu luar biasa ya, menyembahnya itu kepada pohon, api ya, berhala dan sebagainya. Tentunya ini kita tidak boleh melakukan seperti itu. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat atau tidak oleh orang tua, oleh ustadz-ustadzah, ketika beribadah, sholat ya, kita harus dengan sebaik-baiknya, sehusuk-husuknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada apapun ya, makhluknya yang lain, misalkan jin ya, setan dan sebagainya, kita tidak boleh menghambakan diri, termasuk dengan barang, benda ya. Misalkan dengan dengar suara azan ya, segera untuk bagaimana menunaikan sholat ya, bukan malah bermain gadget, bermain PS atau yang lain, bukan ya. Tinggalkan itu dulu dan sholat. Dan tentunya ketika bermain harus punya waktu ya, tidak boleh terus-terusan. Dan tentunya karena nanti kalau terus-terusan tidak ada waktu, kita akan lalai. Itu seperti menghambakan diri kita kepada selain Allah. Makanya yuk kita pastikan menghambakan diri hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Yang ketiga adalah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun ya, tidak boleh menyekutukannya, menyamakannya ya dengan benda-benda atau dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Makanya kita harus menjauhi ya perbuatan-perbuatan yang menyamakan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yang keempat adalah tidak boleh ya meyakini pada ramalan-ramalan nasib ya. Misalkan ini ya, hari ini misalkan kamu akan mengalami ini karena ada tanda-tanda gini, tidak boleh ya. Itu artinya seperti perbuatan yang mengarah ke syirikan. Syirik artinya menduakan, menyekutukan Allah, berarti tidak mengesahkan, makanya jauhi itu. Selanjutnya yang kelima adalah selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya. Allah dan seterusnya. Harapannya apa? Biar kita selalu ingat, dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Baik, begitu ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran akidah kita, pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi ya. Allah Maha Esa yang tadi Ustadz Sumari sudah sampaikan. Dan tentunya dengan seperti itu kita lebih meyakini ya, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa beribadah ya dengan sungguh-sungguh karena Allah. Dan tentunya kita semakin banyak berbuat kebaikan ya, berbakti kepada orang tua, sayang kepada keluarga dan seterusnya. Baik, ananda-ananda yang Allah Subhanahu wa taala, nanti kalian boleh baca kembali ya di halaman 29, 30 dan 31 ya. Dibaca kembali dan tidak lupa diresum atau diringkas, dicatat, dan tentunya selalu dibaca ya untuk bagaimana bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Baik, sementara itu dari Ustadz Sumari, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan sayang kepada keluarga, dan tentunya tidak lupa ya dijaga ibadahnya, berbuat baiknya kepada sesama, dan tentunya sedekahnya juga tidak lupa, dan rajin belajar, bertanggung jawab, semangat walaupun jarak jauh belajarnya. Baik, terima kasih, itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.